Shalom GBI Duta Kerajaan. Oke. Selamat sore semuanya. Sekali lagi belum semuanya. Semua boleh lambaikan tangan. Shalom GBI Duta Kerajaan. Selamat merayakan hari yang luar biasa ya. Hari yang penuh dengan sukacita tentunya hari ini. Kita bersama-sama merayakan anniversary ke-51 tahun. Berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Penyertaan Tuhan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Karyamu yang ajaib Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan rencanamu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu yang umat-umatmu Tuhan rasakan di tempat ini. Kami seluruh anak-anakmu Tuhan yang ada di tempat ini sangat bersuka cita Tuhan. Kami sungguh berterima kasih buat semua yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Buat pemeliharaan Tuhan atas gereja di tempat ini Tuhan. Atas gerejamu, atas umatmu Tuhan. 51 tahun dalam perkenanan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Dan kami berkata terima kasih banyak Tuhan. Semua karena Tuhan, semua karena karyamu Tuhan. Tuhan pakai kami 50 tahun untuk jadi berkat atas kota kami, atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih, Kau ajaib, Kau dahsyat berkarya di tengah-tengah kami hari ini Tuhan. Kami siap untuk merayakan hari yang penuh dengan sukacita ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Dahsyat Kau Tuhan. Amazing. Oh, Yesus dahsyat. Terima kasih. Kita mau bersama-sama bersuka hari ini, amin. Terima kasih Tuhan. Perbuatan tanganmu yang ajaib, penyertaan Tuhan yang ajaib. Nyatakan sama-sama. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Nyatakan sama-sama. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, semua di dalam Tuhan. Oh, oh, oh. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh, oh. Sama-sama katakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalammu, di dalam Tuhan. Selalu bersuka, bersuka. Oh, oh, oh. Di dalam Tuhan. Dengan sukacita nyatakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka dalam yang bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Katakan sama, tepuk tangan di atas boleh dong. Tuhan bersuka,
Kami mau bersuka cita atasmu Tuhan. Mari bersuka cita, bersuka. Matur nuwun Gusti Yesus. Dalam Tuhan Sekarang bersuka cita, bersuka. Oh, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang besok selalu sekarang bersuka citalah. Bersuka citalah. Berikan Tuhan kita. Haleluya. Hanya Tuhanlah yang menjadi alasan buat kita bersuka cita hari ini. Amin. Mari kita mau bersorak di dalam Tuhan yang selalu ada menyertai hidup kita sampai hari ini. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Mari semua jemaat Tuhan, dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita rohmu
jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan pada sore hari ini dalam ibadah ulang tahun gereja kita. Kita akan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa persembahan syukur kami, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sore hari ini di acara ulang tahun gereja kami secara khusus, Kau memberkati setiap persembahan kami. Kami memberikan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka, Kau sandaran bagiku. Lewat semua khawatirku, Engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda Dia sediakan bagiku. Amin. Dia bekerja dalam hidup kita karena Dia mengasihi kita. Di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka, Kau sandaran bagiku. Lewat semua khawatirku, Engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih
Tuhan kita yang memberi yang terbaik dalam hidup kita. Ya Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Makasih. Makasih Tuhan, ini hati kami. Thank you buat anugerah-Mu Tuhan. Thank you Tuhan. Makasih. 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 Dengan segenap hati kami menyanyikan pujian ini bagi-Mu. Besar anugerah-Mu. Mari nyanyikan bersama-sama. Besar anugerah-Mu, terima kasih. Semakin hari semakin bertambah, sungguh besar anugerah-Mu. Oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Nyatakan, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Mari nyatakan, anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Sebab semakin hari selalu semakin bertambah anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu bagi umat-Mu Tuhan, berlimpah kasih-Mu bagi gereja-Mu Tuhan. Semakin nyatakan, semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar. Semakin hari semakin bertambah. Oh, semakin hari semakin haleluya. Besar anugerah-Mu, semakin hari
Haleluya. Haleluya. Mari terus naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dia baik buat gereja ini, dia baik buat umatnya, dia baik buat keluarga kita, dia baik buat hidup kita. Sampai hari ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan, semua hanya anugerah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, apapun yang terjadi Tuhan, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Mari katakan, aku mau tetap setia. Ku tetap setia, apapun yang terjadi dalam hidupku Tuhan. Ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Mari bersama katakan Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari merasakan kebaikan Tuhan sambil angkat tanganmu, katakan Tuhan terlalu banyak Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan sudah buat dalam hidup Tuhan telah beri. Sungguh ajaib, sungguh baik hati-Mu. Mungkin ku balas
Mari kita semua bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan-Nya, buat kasih setia-Nya, buat pekerjaan besar. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu besar buat setiap kami, buat gereja-Mu di tempat ini. Betapa dahsyat, betapa hebat Engkau Tuhan, Allah yang tidak pernah terhentikan oleh apapun juga. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, Allah yang tidak terbatas dan tidak pernah terhentikan sampai rencana besar-Mu digenapi, kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Kami bersyukur ya Tuhan, pada sore hari ini bersama dengan seluruh jemaat Tuhan GBI Duta Kerajaan, 51 tahun Tuhan telah menyertai gereja ini. Kami melihat betapa dahsyatnya Tuhan telah bekerja atas gereja-Mu dan atas umat-Mu. Kami rindu dalam acara ulang tahun ini, kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih hadir di tengah kami, memberkati kami semua dan berbicara lewat hamba-Mu ini Tuhan. Ya, ruangan ini dipenuhkan dengan hadirat dan cengkeraman kasih Tuhan. Kuasai setiap kami yang hadir malam hari ini. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami boleh memuliakan Engkau sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Pertama saya mengucap syukur, berterima kasih Bapak Gembala, Pak Hensan, Ibu Gembala, Bu Vince, dan seluruh pengurus yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan pesan Tuhan di hari ulang tahun gereja ini. Sungguh merasa sangat berbahagia sekali, ya, di mana kalau usia 51 tahun, ya, usia di dalam kematangan penuh, ya, gereja ini telah begitu banyak perjalanan iman yang sudah dilalui. Kalau kita mengingat kenangan-kenangan masa lalu, mungkin ya, baik itu pendirinya, penerusnya, ya, betapa luar biasa dahsyatnya Tuhan telah bekerja di segala musim yang telah dilalui. Tentu banyak tantangan, tentu banyak rintangan. Tapi kita melihat Tuhan yang tidak terhentikan, terus bekerja atas gerejanya. Sebab Tuhan berkata bahwa jika Tuhan yang membuka, tidak ada yang berkuasa menutupnya. Dan Tuhan sudah memulai pekerjaan baik di tempat ini. Tuhan juga yang berkuasa untuk menyelesaikannya sampai pada akhirnya. Amin, amin, haleluya. Tentu di hari ulang tahun ini merupakan satu saat, satu momen yang baik. Kita mengingat perjalanan-perjalanan iman kita di dalam kita mengiring Tuhan. Betapa luar biasanya Allah yang mengasihi kita ini, yang telah memilih kita, ya, Dia belum berhenti bekerja sampai hari ini. Dan inilah yang menjadi tema gereja ini, ya, bahwa kita memiliki Tuhan yang tidak pernah terhentikan. Iya, kita punya Tuhan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Biarlah di hari ulang tahun ini menjadi satu kesempatan kita akan menguatkan iman kita, berjalan lebih kuat di dalam pengharapan kita, melangkah ke depan. Sebab yang terbaik masih ada di depan. Amin. Yang terbaik masih Tuhan sediakan buat setiap kita, gerejanya dan umatnya. Kita memiliki Tuhan yang tidak terhentikan dalam hidup kita. Apa artinya Bapak Ibu Saudara ya? Yang pertama kita mau belajar tentang kasih Tuhan yang tidak terhentikan. Di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai 24. Firman Tuhan berkata demikian, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kitab Ratapan ini ditulis setelah kehancuran Yerusalem dan bait suci oleh Babilonia. Saudara, di tengah ratapan, di tengah duka cita, di tengah kehancuran yang sedang terjadi, namun saudaraku masih ada penghiburan,
masih ada pengharapan. Karena apa? Mereka mengingat bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Oleh sebab itu kalau kita bisa nyanyi tadi, ku tetap setia. Sekalipun badai datang, ya menggelora dalam hidup kita. Sekalipun topan datang menerpa dalam hidup kita. Kita bisa berkata, ku tetap setia, ku tetap cinta. Tentu saudaraku, ini karena kita bisa mengingat. Kita masih punya Tuhan yang setia, amin. Kita masih punya Tuhan yang kasihnya tidak pernah habis. Hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara ada di tengah-tengah kita di sini. Kita melihat situasi keadaan, mungkin rumah tangga sedang dalam kehancuran. Mungkin bisnis ya pekerjaan sedang menghadapi masalah yang besar, sedang menghadapi badai. Saudaraku seperti dikatakan, kitab ratapan ini ditulis di tengah kehancuran Yerusalem dan Bait Suci. Di tengah ratapan air mata kesedihan. Tetapi bisa mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan, tidak pernah habis dalam hidup kita. Tuhan yang setia, dia berkata, Tuhan itu adalah bagianku. Jika Tuhan itu menjadi bagian kita, Allah yang tidak terhentikan, kasihnya tidak pernah terhentikan, apa yang bisa kita takutkan? Badai itu cuma sementara. Masalah itu cuma sementara, tetapi kita akan melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah setia adanya. Amin. Kasihnya tidak pernah habis, setianya enggak pernah berkurang. Saudara, tidak pernah berkesudahan, saudaraku. Dia itu Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang penuh dengan kasih karunia. Setiap masalah, badai, bahkan kehancuran yang kita lihat sekarang mungkin saudaraku, itu hanya Tuhan bisa ubahkan untuk membawa kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Supaya saudara dan saya bisa mengalami perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Bahwa perjalanan hidup kita, gereja ini bukan semata-mata kuat gagah kita. Tapi semata-mata karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan buat setiap kita semuanya. Amin. Amin. Haleluya. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi ia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ayat ini mengatakan kita tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang kasih Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan ia yang menyerahkan anaknya yang tunggal, anaknya sendiri untuk kita. Apakah dia tidak mengaruniakan segala sesuatu untuk kita? Saudaraku, ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, apapun itu saudaraku tidak akan pernah bisa memisahkan kita dengan kasih Allah. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Iya, dia mengasihi kita tanpa syarat. Karena Yesus dikatakan Allah adalah kasih, itulah sifatnya, itulah keberadaannya. Kasihnya tidak pernah berkurang ketika kita jatuh dalam dosa. Kasihnya tidak pernah berkurang ketika kita menghadapi kehancuran, masalah, persoalan, tantangan apapun. Kita tidak boleh meragukan yang namanya kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah ini yang sering kali menjadi penghalang. Kita gak bisa merasakan kasih Tuhan karena kita berpikir, kalau kita bisa mendapatkan kasih Tuhan, karena itu harus ada satu usaha, ada satu upaya, saudaraku. Atau kita mungkin meragukan, wah apakah saya layak ya saya dikasihi. Nah ini yang sering kali menjadi sebuah penghalang, kita mulai meragukan tentang kasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku, kita mengingat ya apa yang terjadi ketika anak bungsu datang kepada Bapa. Dia berkata, Bapak, sekarang aku minta warisan. Ya, apa yang menjadi hakku? Dia minta warisan sebelum bapaknya mati. Ya, dia minta dulu warisan itu. Dan dia pergi untuk dia berfoya-foya, bersenang-senang, melakukan dosa. Saudaraku, apa yang terjadi?
ketika semua habis, hartanya habis, saudaraku. Dikatakan anak bungsu ini, dia cari kerjaan, dapatnya apa? Jaga babi. Sampai perutnya lapar, mau makan ampas babi saja nggak dikasih, saudaraku. Di dalam titik terendah anak bungsu ini, dia sudah bau babi, miskin, perut lapar, hampir mati, saudaraku. Baru dia ingat Bapak, dia berkata, di rumah bapakku tuh banyak makanan. Di rumah bapakku hamba-hamba semua pegawainya gak pernah kekurangan makan. Sedangkan aku ini anak, memang aku telah berdosa kepada Bapak dan kepada sorga. Tapi dia berkata, dia memberanikan diri, aku harus pulang. Aku harus kembali kepada Bapa. Dan aku akan berkata kepada Bapa, aku sudah berdosa, aku tidak layak lagi jadi anak Bapa. Biar aku jadi salah seorang dari hamba upahan Bapa. Yang penting dia berkata, kalau aku diterima sama Bapa aja, itu sudah luar biasa. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Firman Tuhan berkata, ketika anak itu masih jauh, saudaraku, Bapak itu sudah melihat. Bapak itu dia membuka tangannya, dia memanggil anaknya. Dia berkata, anakku, anakku. Dia memeluk si bungsu itu. Dia mencium si bungsu yang masih bau babi ini, saudaraku. Lalu apa yang dikatakan anak bungsu seperti dia katakan, aku ini sudah tidak layak jadi anak Bapak. Biar aku jadi hamba saja. Kalau aku bisa diterima itu sudah luar biasa. Saya sudah berterima kasih. Tapi apa yang Bapak lakukan? Dia panggil hamba-hambanya. Sembelih lembu yang tambun. Mari kita buat pesta yang terbaik. Mari kita buat pesta spesial, pesta yang istimewa. Dan berikan dia jubah yang baru. Berikan dia cincin, berikan dia kasut. Saudaraku dikasih Tuhan. Anak yang bungsu ini, dia sudah berdosa menyakiti. Dia sudah berdosa melakukan hal yang jahat. Tetapi Bapak ini, dia sudah lama menunggu anak ini. Kalau anak bungsu ini, dia berani kembali pulang. Karena Bapak sudah lama berdoa untuk anak bungsu ini. Dia tetap mengharapkan anak ini kembali. Dia tidak pernah mengingini celakanya anak ini, hilangnya anak ini, binasanya anaknya. Tetapi dia selalu menunggu sekalipun dia berdua dosa. Sekalipun dia menyakiti hati Bapak. Tetapi hati Bapak tetap mengasihi. Dia tetap berdoa dan menantikan anak bungsu ini pulang. Saudaraku dikasihi Tuhan. Yang sulung berkata, loh dia ini sudah melakukan dosa. Kenapa Bapak buat pesta besar? Buat pesta spesial. Buat pesta yang terbaik. Ya sembelih lembu yang tambun. Kita seringkali memiliki cara pikir dunia. Seperti anak yang sulung. Yang sebenarnya layak dipestakan itu saya. Yang saya sudah setia sama Bapak. Saya taat, saya melayani. Saya selalu dekat sama Bapak. Saya nggak minta harta warisan. Tapi kenapa justru si bungsu? Saudara dengarlah bahwa hati Tuhan, dia mengasihi orang berdosa. Dia mencintai tentang pertobatan itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara, adakah di antara kita merasa, oh saya ini kurang layak dikasihi. Kenapa saya menghadapi sakit penyakit? Saya sedang menghadapi persoalan. Ekonomi sedang menghadapi masalah. Apa yang saya bangun selalu hancur. Mungkin karena saya tidak layak. Saudaraku dikasih Tuhan, ingat bahwa Tuhan sedang menantikan setiap kita. Jangan pernah merasa tidak layak. Karena kalau kita bisa datang kepada Tuhan, karena Tuhan sudah berdoa untuk kita. Betapa rindunya Tuhan. Ya, tentang pertobatan seseorang itu. Firman Tuhan berkata, satu orang bertobat dikatakan sorga bersuka cita, sorga berpesta, sorga bersorak-sorai karena ada satu orang bertobat. Jika hari ini saudara mendengar suara Tuhan dan saudara berkata, Tuhan saya mau bertobat, Tuhan saya berjanji saya mau berubah Tuhan, saya mau berhidup saya buat Tuhan. Saya percaya hari ini juga sorga sedang berpesta. Bapa sedang bersuka cita oleh karena seorang yang mau bertobat. Amin.
kasih Tuhan tidak pernah terhentikan. Buat setiap kita, siapapun kita, jangan pernah kita meragukan tentang kasih Tuhan. Dikatakan kasih Tuhan itu lebih kuat dari dosa. Belas kasihan Tuhan itu lebih besar daripada penghakiman. Kasih Tuhan tidak pernah terhentikan untuk kita semuanya. Haleluya. Yang kedua, artinya adalah kehendak Tuhan itu tidak pernah terhentikan. Saudaraku, Dia Allah yang masih bekerja. Dia masih melakukan rencana-rencananya, janji-janjinya. Saudara, untuk gerejanya, untuk saudara dan saya, kehendak Tuhan tidak akan pernah bisa terhentikan. Kehendak Tuhan tidak pernah bisa digagalkan oleh apapun juga. Mazmur 115 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Saudaraku, tidak ada kekuatan kuasa apapun yang bisa menghalangi, yang menggagalkan rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku, kita meyakini kita punya Tuhan ini, Dia Allah yang berdaulat. Ya, Dia berkuasa melakukan segala sesuatu. Dia adalah Elohim, Dia pencipta, Dia pembuat mukjizat. Segala sesuatunya ada karena Dia yang menciptakan. Oleh sebab itu, apa yang dikehendaki Tuhan, itu pasti terlaksana. Rencananya pasti akan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita mengingat Alkitab menceritakan tentang lahirnya seorang Musa. Sebelum Musa dilahirkan, firman Tuhan mengatakan bahwa Firaun telah mengeluarkan sebuah undang-undang, yaitu setiap bayi yang lahir laki-laki dari orang Ibrani harus ditumpas. Dia harus dibunuh. Lalu rencana Tuhan untuk Musa, apakah itu akan dihentikan? Apakah Tuhan akan berbelok arah? Tidak. Tuhan tetap melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Tuhan membentuk Musa dalam rahim Yokebed. Dia sendiri memilih, saudaraku, apa yang Tuhan mau kerjakan. Kelamin Musa, laki-laki ditaruh di dalam rahim anak yang ada di dalam rahim Yokebed ini. Apakah kita berkata, wah ini akan menjadi produk gagal bakalnya. Karena ketika nanti dia lahir, toh dia akan ditumpas. Karena ini sudah undang-undang penguasa pada waktu itu. Tapi kita meyakini, kita tahu apa yang sedang terjadi. Memang saudaraku, ketika Musa dilahirkan, Yokebed sangat takut saudaraku. Keluarga ini sangat takut saudaraku, mereka cemas. Karena tidak mungkin mereka akan menyembunyikan bayi, tangisannya akan pasti didengar saudaraku. Lalu apa yang terjadi? Musa dibuang oleh Yokebed ini di sungai Nil. Tetapi rencana Tuhan, kehendak Tuhan tidak pernah terhentikan. Allah mengambil Musa dari sungai Nil itu dan menempatkan Musa tepat di muka Firaun, saudaraku. Dia ditempatkan di istana Firaun, diambil anak oleh putri Firaun. Dia dididik dan dibesarkan di muka Firaun, di depan Firaun. Saudaraku, dan sampai kehendak Tuhan, rencana Tuhan itu digenapi. Firaun tidak pernah menyentuh, menyakiti Musa sekalipun juga. Saudaraku dengar ini. Apa yang sering kali kita pikirkan menjadi batasan-batasan tentang rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Kita sering kali memikirkannya, janji Tuhan itu digenapi dalam hidup saya. Kalau semuanya itu berjalan dengan rencana kita, sesuai dengan kehendak pikiran kita. Betapa terbatasnya pikiran kita. Tapi jalan Tuhan dikatakan sejauhnya langit dan bumi. Rancangan Tuhan itu sempurna. Dia akan melaksanakan dengan penuh hikmat. Dengan kesempurnaan saudaraku. Kisah Musa tidak berhenti saudaraku. Kisah Musa dia dibesarkan. Sampai pada waktunya dia berusia 40 tahun. Dia membunuh seorang Mesir karena sedang menganiaya orang Ibrani. Dia ingin membela bangsanya. Dan setelah itu saudara kejadian. Saudaraku, dia harus lari. Saudaraku lari
ke padang gurun. Nah, lalu dia bertemu, saudaraku, dengan mertuanya Yitro. Di sana dia menikah dengan anaknya, Sipora. Sudah 40 tahun dia menggembalakan kambing domba Yitro di padang gurun. Apakah rencana Tuhan gagal? Apakah rencana Tuhan sudah selesai di sana? Kalau kita berpikir dalam satu keadaan, kita kerja, melakukan bisnis atau melakukan sesuatu, sudah 40 tahun, apalagi yang bisa diharapkan? Usia Musa waktu itu sudah 80 tahun. Masihkah kita harapkan janji Tuhan? Masihkah kita harapkan sesuatu yang terbaik, prestasi yang lebih baik lagi? Kita mungkin berkata, ya sudahlah, nerimo, sudah. Memang ini sudah cukup, berhenti sampai di sini. Tapi saudaraku, Tuhan kita yang tidak pernah terhentikan. Rencananya, kehendaknya begitu luar biasa saudaraku. Maka apa yang terjadi? Usia 80 tahun, dia berjumpa dengan Allah lewat api yang menyala di semak belukar. Dan Allah mengutus Musa untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Dan 40 tahun Musa membimbing mereka. Saudaraku, seringkali kita meremehkan pekerjaan yang kecil ya Bapak Ibu Saudaraku. Ingat, Musa setiap hari angon wedhus. Ya, tahu ya bahasa Jawa ya. Angon wedhus Bapak Ibu ya. Kambing domba, tiap hari cuman ketemunya kambing domba. Saudaraku, itu kerjaan tiap hari. Tapi saudaraku, Musa tidak pernah bermimpi dia akan memimpin umat pilihan Allah. Pasukan Allah, disebut pasukan Allah keluar dari tanah perbudakan Mesir ini menuju kepada tanah perjanjian. Dengan mujizat, dengan perkara-perkara yang besar. Menyatakan kuasa Tuhan tidak pernah dihalangi oleh apapun juga. Saudaraku dikasih Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan itu. Betapa hebatnya Tuhan itu. Saudaraku, hari ini saudaraku jangan pernah batasi janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jangan pernah batasi rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ini menandakan Tuhan mau supaya setiap kita tetap memiliki pengharapan untuk tetap berjalan dengan Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang tidak bisa dibatasi, dihalangi oleh apapun juga. Amin. Amin. Dia masih bekerja dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu saudaraku, kita melihat di sini bahwa Allah adalah Allah yang membela rencananya. Tidak akan ada siapapun yang bisa menggagalkan rencana Allah dalam hidup gereja Tuhan, umat Tuhan, saudara dan saya. Yang dibutuhkan adalah kita percaya, saudaraku. Yang dibutuhkan kita mau tetap jalan terus dengan Tuhan, saudaraku. Kita percaya bahwa ancaman apapun, tantangan apapun, saudaraku, Tuhan yang akan bela itu dalam hidup saudara dan saya. Kita nggak perlu bela diri kita sendiri. Kita nggak perlu memperjuangkan, saudaraku, bagaimana supaya kita bisa menang, saudaraku. Tetapi Tuhan yang akan memperjuangkan bagi kita. Amin. Amin. Tuhan akan membela setiap kita. Tuhan yang akan menjadikan bahwa rencananya, janjinya itu ya dan amin buat saudara dan saya. Kuasa apa yang bisa menghalangi? Saudaraku, kuasa Tuhan itu melampaui segala halangan apapun juga. Oleh sebab itu saudaraku, apa yang dikatakan dalam Yesaya 43 ayat 13. Juga seterusnya, aku tetap Dia. Tidak ada yang dapat merenggut dari tanganku. Aku bertindak, siapakah yang dapat membatalkannya? Saudaraku dikasih Tuhan. Betapa luar biasa ini saudaraku ya. Kalau kita melihat saudaraku ketika Musa membawa bangsa pilihan ini keluar dari Mesir. Mereka pun menghadapi yang namanya tantangan, halangan, rintangan yang begitu besar. Dikejar Firaun, mereka menghadapi depan itu Laut Teberau. Kanan kiri pegunungan gunung batu yang tinggi tidak mungkin bisa terlintasi. Firaun melihat, nah bangsa Israel sudah terkurung. Tidak mungkin dia bisa lari.
ayo kita kejar. Dan mereka harus kembali ke Mesir. Saudaraku, kuasa Tuhan gak akan pernah bisa terhalangi oleh apapun juga. Maka apa yang terjadi? Laut Merah, Laut terbelah itu pun terbelah, saudaraku. Membuka jalan bagi umat Tuhan, saudara. Dan dikatakan umat Tuhan ini, pasukan Tuhan ini berjalan di tanah yang kering. Karena Laut Merah, Laut terbelah yang tidak mungkin terseberang ini membelah diri, saudaraku. Membuka jalan bagi umat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Justru tantangan yang besar. Sesuatu yang mustahil bisa diterobos, ditembus, saudaraku. Di situ Tuhan berkata, kamu akan lihat musuhmu yang mengejar kamu. Musuhmu yang memperbudak kamu selama ini 400 tahun. Tidak akan pernah kau lihat lagi. Saudaraku, justru melewati laut terberau, tantangan yang begitu besar, kemustahilan itu. Inilah saudaraku menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah pembuat mujizat. Dia adalah Elohim, saudaraku. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak terbatas, tidak pernah terhentikan. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Apakah saudara masih percaya? Saudara tetap berjalan dipimpin oleh Allah yang tidak terhentikan. Amin. Amin. Haleluya. Saudaraku, kita mari bersama-sama, saudaraku. Kita melihat, saudaraku, manusia bahkan alam pun tidak pernah bisa menghalangi apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan, janji Tuhan untuk saudara dan saya. Yang ketiga, kita belajar tentang Yesus Kristus itu sendiri. Dia menjadi bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terhentikan. Kehidupan Yesus Kristus itu sendiri menjadi sebuah manifestasi yang sempurna dari Tuhan yang tidak terhentikan. Dikatakan pada mulanya adalah firman yang bersama dengan Allah, dan firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus itu sendiri. Yesus telah melakukan pekerjaan-pekerjaan, saudaraku, yang dahsyat, yang luar biasa dengan otoritas penuh, saudaraku. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, saudaraku ya. Dan ini yang dikerjakan Yesus sampai dia naik ke atas kayu salib. Dia menyerahkan nyawa mati, saudaraku. Firman Tuhan berkata, karena upah dosa adalah maut, saudaraku. Ya, Yesus menanggung dosa manusia. Sejahatnya manusia, dia tanggung semuanya. Oleh sebab itu dikatakan, dia mati dan turun ke neraka yang paling bawah ke dalam kerajaan maut. Tetapi dia tetap tidak tinggal di sana. Allah yang kuasanya tidak terhentikan. Saudaraku, dia dalam jurang maut itu justru dengan kuasa penuh. Karena dia tidak ada dosa. Dia merebut kunci kemenangan itu. Dia merebut kunci maut. Dia merebut kunci kemenangan. Dia merebut kunci pintu neraka. Dan dia keluar, saudaraku, dari kematian itu, dari maut. Firman Tuhan berkata, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Sebab sengat maut telah ditelan dalam kemenangan Kristus. Yesus keluar membawa kunci kemenangan. Dia sudah merebut kunci kemenangan dari iblis itu. Saudaraku dikasihi Tuhan. Dia naik ke sorga dan dia memberikan Roh Kudus untuk saudara dan saya. Dia memberikan kuasa yang penuh untuk saudara dan saya. Kita punya Tuhan yang tidak terhentikan. Kita punya Tuhan yang penuh dengan kuasa. Oleh sebab itu kalau kita jadi orang Kristen masih ragu-ragu. Masih ditawari sana sini. Ikut kepercayaan yang lain. Saudaraku, kita malu, saudaraku. Kita punya Tuhan lebih. Tidak ada yang seperti Tuhan kita. Bahkan dia memberikan jaminan. Dia berkata, aku pergi kepada Bapa supaya aku menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan mengirim kepadamu sebuah janji, yaitu Roh Kudus itu sendiri akan turun atasmu, tinggal di dalam kamu, bersama-sama dengan kamu. Dia menjadi penolong, penghibur. Saudaraku, dia menggantikan posisi Yesus itu sendiri. Dia berdaulat penuh di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, hidupmu akan menjadi bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian. Firman Tuhan berkata, tinggal di dalam kamu. Bersama-sama dengan kamu.
Betapa dahsyat Bapak Ibu Saudaraku. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Membuktikan saudaraku, kuasa Tuhan tidak terhentikan. Roh Kudus yang dijanjikan ini saudaraku menjadi sebuah jaminan. Tuhan yang tidak terhentikan. Dia ada bersama kita. Janjinya berkata, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku tidak pernah membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Tapi aku akan menyertai kamu bersama-sama dengan kamu. Sebab itu kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Jangan pernah goyah. Amin. Amin. Pekerjaan Tuhan yang luar biasa masih ada disediakan untuk saudara dan saya. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Dikatakan demikian. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus adalah meterai dari Tuhan bahwa saudara dan saya adalah milik Tuhan. Katakan amin. Amin. Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya, dia dikatakan, dia akan menyelesaikan apa yang Tuhan sudah mulai di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kita tidak akan menyelesaikan ini sendiri Bapak Ibu Saudaraku. Kita berkata, saya gagal untuk menyelesaikan, saya tidak mampu untuk menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup saya. Tetapi dikatakan Roh Kudus itu sendiri. Dia tinggal di dalam saudara dan saya. Dia yang akan menyelesaikan apa yang sudah Tuhan mulai dalam hidup saudara. Roh Kudus itu sendiri yang akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa telah siapkan untuk gereja ini. Dia yang memulai. Roh Kudus itu sendiri akan terus bekerja, terus bekerja, terus bekerja dan menyelesaikannya. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat itu terus dinyatakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sampai akhir saudaraku, sampai semuanya itu digenapi. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kita punya Tuhan yang begitu luar biasa saudaraku. Harusnya kita ini bangkit, ya iman kita. Jangan kena masalah sendiri saudaraku. Wah kena masalah sedikit, kita sudah enggak ke gereja. Kita punya persoalan sedikit saudaraku. Kita sudah bete saudaraku, iman kita lemah saudaraku. Tapi biarlah di hari ulang tahun ini mengingat kembali kita punya Tuhan yang tidak pernah terhentikan. Amin. Kasihnya tidak terhentikan. Kuasanya tidak pernah terhentikan. Kehendaknya, rencananya pasti terus terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan kuasa itu masih terus bekerja. Janji Tuhan ini saudaraku luar biasa. Roh Kudus menjadi jaminan meterai dalam hidup saudara dan saya. Saudara dan saya milik kepunyaan Tuhan. Saudara dan saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Apa yang Yesus lakukan, saudara dan saya juga akan melakukan itu. Amin. Sebab itu saudaraku, ayat yang terakhir di sini Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Saudaraku, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Dia tinggal di dalam dirimu, saudara dan saya. Roh yang membangkitkan itu, kuasa otoritas yang tidak terbatas itu diberikan untuk saudara dan saya. Tinggal di dalam saudara dan saya, ada di antara kita bersama-sama di tempat ini. Saudaraku, oleh sebab itu kita mau percaya. Apa yang sekarang sedang mati dapat dihidupkan kembali. Mungkin cinta yang sudah mulai mati di keluarga saudara. Rumah tangga sedang hancur. Kasih dan cinta itu bisa dihidupkan kembali.
pengharapan yang sudah mati, mimpi-mimpi yang sudah mati, bisa dihidupkan kembali. Segala keputusan-keputusan yang sudah final, sakit tidak ada obatnya. Sakit ini akan membawa kematian. Firman Tuhan berkata, ada roh yang menghidupkan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Bisnis yang mati, saudaraku bisa hidup kembali, saudaraku. Tuhan rindu iman kita bangkit hari ini, saudaraku. Tuhan mau saudara dan saya berjalan dalam iman dan pengharapan penuh kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi ucapan syukur gereja ini, saudaraku. Bahwa kita memiliki Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan. Kita akan membuktikan kuasa itu ketika kita mau sepakat dengan Tuhan. Sebab yang dibutuhkan. Bukan, saudaraku, Tuhan tidak kurang panjang menolong kita. Tangannya kurang panjang menolong kita. Tapi dosa kita, keraguan kita, seringkali itu membatasi kuasa Tuhan. Tapi biar malam hari ini, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan, adakah iman di tempat ini? Adakah saudara percaya di tempat ini? Tuhan ingin bekerja dalam hidup saudara dan saya. Sebab firman Tuhan berkata, kamu harus menjadi saksiku. Amin. Sebab ada sebuah panggilan berjalan dengan Allah yang tidak terhentikan. Ini panggilan saudara dan saya. Kita datang di gereja bukan cuma mau jadi jemaat biasa. Tapi ada sebuah panggilan. Bergerak, berjalan, melayani bersama dengan Allah yang tidak terhentikan. Saudaraku, mari kita sambut apa yang Tuhan sudah rencanakan untuk saudara dan saya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mau berespon, saudaraku jangan berkata, aku tidak bisa apa-apa. Aku tidak mampu. Saudaraku, bukan kita. Kita memang harus menjadi kosong, nol. Paulus berkata, supaya dalam kelemahanmu, kuasa Allah sempurna bekerja di dalam kamu. Justru ketika kita merasa sungguh-sungguh kita tidak berdaya. Kita tidak mampu. Tuhan, rumah tanggaku Tuhan. Tolong Tuhan. Saya sudah tidak mampu. Saya sudah berusaha untuk membangun kembali rumah tanggaku. Tapi selalu hancur. Tuhan hari ini hidupkan kembali cinta yang mati. Pulihkan rumah tanggaku. Bangkitkan, hidupkan kembali kasih cinta yang mati itu. Amin. Amin. Tuhan berkuasa. Tuhan akan menolong kita. Kita cuma menyerah saja kepada Tuhan. Percaya saja kepada Tuhan. Tuhan, saya sakit Tuhan. Ini vonis dokter. Tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Engkau berkuasa. Dulu engkau menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan-setan. Hari ini juga kuasa yang sama bekerja dalam hidup saudara dan saya yang percaya. Amin. Amin. Yang dibutuhkan adalah iman. Hari ini kita berkata, Tuhan saya enggak layak Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Banyak dosa saya, banyak kesalahan saya. Saudaraku dikasihi Tuhan. Siapa yang bisa berkata saya pantas? Gak ada seorang pun yang pantas Bapak Ibu Saudaraku. Tapi Tuhan memanggil saudara dan saya. Kalau kita meresponi kasih Tuhan. Bukankah perempuan Samaria yang ada di sumur Yakub. Yang dikenal dengan wanita yang berdosa. Punya banyak laki-laki. Punya 5 laki-laki. Masih gak puas saudaraku. Tapi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan menawarkan air hidup itu. Dan perempuan ini berkata, Tuhan berikan aku air itu Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, perempuan ini diubahkan karena dia meresponi apa yang Tuhan tawarkan dalam hidupnya. Dia berubah hidupnya. Dia pergi ke kota, dia bersaksi memberitakan Injil. Saya berjumpa dengan Mesias. Saya berjumpa dengan Mesias. Cuma itu yang bisa dia lakukan. Tapi Tuhan pakai membawa orang-orang datang berjumpa dengan Yesus. Mereka berkata, sekarang saya lihat sendiri
Mesias itu ada. Hari ini saudaraku, kalau Tuhan ingin pakai Bapak Ibu Saudara, bawa jiwa saudaraku, bergerak dengan Tuhan yang tidak terhentikan, kasihnya tidak terhentikan, merindukan jiwa-jiwa. Hari ini saudara dan saya, mari kita bersama-sama, kita pegang janji Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan batasi dengan keadaan kita. Kita punya masalah, memang setiap kita akan punya masalah sampai nanti kita dipanggil pulang Tuhan. Masalah tidak akan selesai, amin. Tapi nanti di sana sudah selesai masalah. Wah, kita bersukacita dengan Tuhan. Biarlah kita di dunia yang sementara ini, kita melalui hidup kita ini saudaraku, di segala musim hidup kita, kita mau berjalan dengan Allah yang tidak terhentikan. Amin. Amin. Kita tetap beriman, percaya penuh, punya pengharapan. Sesuatu yang terbaik masih Tuhan sediakan di depan kita. Saya akan tutup dengan kesaksian. Tahun 2010, ya, suami saya itu divonis sakit kanker. Ya, padahal itu lagi semangat-semangatnya melayani perjalanan misi ke NTT. Tuhan percayakan itu Bapak Ibu Saudara. 2010 itu dokter kasih vonis dia, umurnya tinggal 6 bulan. Ya, karena dia kena kanker lever, ya sudah cukup parah begitu. Karena enggak terasa apa-apa. Dan dokter bilang udah istirahat aja. Ya, jangan capek, jangan banyak pikiran, saudara. Dan dikasih obat-obat yang mahal, ya seperti kemo begitu, semacam kemo. Tapi saudaraku, apa yang terjadi saudaraku, suami saya bilang begini, udahlah percaya aja sama Tuhan. Obat dari dokter dibuang, saudaraku. Ini dokter pergi ke Cina, ke Tianjin, saudaraku. Udah percaya saja sama Tuhan, hidup itu Kristus, mati itu keuntungan. Pokoknya kalau saya masih hidup, saya akan melakukan misi karena Tuhan mau supaya saya melakukan misi di NTT. Saudaraku, wah dengan hati yang sangat takut, ketir-ketir saya mengikuti perjalanan misi. Saudaraku, pergi ke desa, ke pelosok-pelosok, bukan di kotanya Kupang, tapi di pelosok-pelosok saudaraku. Tidur di gereja seperti ini saudara ya, lalu tidurnya pakai apa? Ngerobek kardus, jarum yang dibawa itu isi pakaian-pakaian, selimut-selimut yang dibagikan di sana. Dia robek lalu pakai sarung geluntung gitu saudaraku. Nah pada saat itu kami semua satu demi satu saudaraku tim ini mengikuti polanya dia itu. Lalu kasih makan saudaraku di desa. Namanya di desa di pelosok, di sana sulit air saudara. Makanan itu nasinya hitam. Ya, nasinya hitam, lalu dikasih di ember itu ember plastik hitam. Kalau di sini buat ngekum pakaian kotor gitu saudara ya, kali ya di desa kayak gitu. Tapi itu naik di meja saudaraku, itu jadi tempat sayur saudara. Nah tentu kami ini rasanya nggak tega untuk makan gitu saudara. Ada ikan kecil-kecil goreng, sambal dan sayurnya itu daun pepaya dan bunga pepaya saudara ya. Lalu kami ini lihat-lihat satu sama lain. Tapi suami saya langsung dia ambil piring, ambil nasi banyak, sudah ambil lauk, langsung dia duduk makan. Maka satu-satu saya mulai ambil sedikit dulu, yang lain juga saudaraku begitu. Nah saudara di situ kami melihat saudaraku, mujizat-mujizat itu terjadi begitu dahsyat, begitu luar biasa. Lalu apa yang timbul di pikiran kami? Oh dia pasti sembuh gitu ya. Melayani saja mujizat-mujizat luar biasa, orang-orang sakit sembuh. Dia pasti sembuh, saudaraku. Perjalanan misi itu 3 tahun, saudaraku. Ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di mana-mana orang buka persekutuan, minta dibuka persekutuan karena melihat mujizat-mujizat itu. 3 tahun kemudian, saudaraku, 3 tahun kemudian, tahu-tahu perutnya besar, saudara itu. Seperti itu pendarahan di dalam perutnya itu. Lalu 2 bulan kemudian dia meninggal, sudah dipanggil pulang Tuhan. Tentu saya tidak siap saudara ya, saya berpikir yang dulunya, wah dia pasti sembuh, dia nggak akan mati gitu saudara ya. Dia ternyata mati saudara ya, dia dipanggil pulang sama Tuhan.
Nah, saudaraku, di situ saya merasakan saya seperti orang tidak siap, saudara ya. Saya itu nangis, saudara, saya nangis, saya sedih. Saudaraku, saya cuman berdoa, Tuhan beri saya kekuatan. Dia dikuburkan sudah 3 hari, saya masih nangis di kamar, saudaraku. Masih nangis, Tuhan berikan saya kekuatan, Tuhan. Kayak ibarat kalau saya mau terbang itu sayapnya yang satu sudah patah, saudara. Tidak bisa terbang lagi, saudaraku. Saya juga berpikir, wah ini perjalanan misi sudah selesai. Yang disuruh misi sudah gak ada. Gitu ya, sudah dipanggil sama Tuhan. Kita ini kan pengikutnya gitu. Tapi saudaraku, di tengah saya nangis sama Tuhan, Tuhan beri saya kekuatan, beri saya kekuatan. Saya masih nangis terus gitu saudara. Tuhan bilang begini, kamu itu berhenti menangis. Kamu itu berhenti berkabung. Ya, jangan nangis terus. Lanjutkan misi itu. Tuhan itu berkata begitu saudaraku. Perkataan Tuhan tahu-tahu itu memberi saya kekuatan. Saya pergi ke kantor gereja. Saya kumpulkan teman-teman staff, teman-teman misi lain. Tuhan bilang kita berhenti bergabung. Kita harus lanjutkan perjalanan misi. Saudaraku, kami siap-siap merencanakan perjalanan misi ke Pulau Rote. Saudara, dari Kupang ke Kupang lalu ke Pulau Rote. Tentu saudaraku itu satu hal yang sangat tidak mudah buat saya, saudaraku ya. Apakah orang mau pergi misi? Biasanya saya pikir, wah udah doa puasa ya. Wah cukup iman pergi. Dengan semangat menyala-nyala. Pergi lakukan misi. Tapi ini saudaraku, wah dalam keadaan hati hancur-hancuran saudaraku. Kekuatan begitu kecil saudaraku, masih butuh kekuatan Tuhan. Tuhan bilang pergi misi lakukan itu. Saudaraku, tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku ini cuma hamba Tuhan. Hamba yang rasanya sudah gak ada iman. Imannya yang kemarin rasanya semangatnya sudah gak ada lagi. Ini tinggal sisa-sisa kekuatan. Tapi karena Tuhan yang suruh saya pergi. Tuhan tanya gini, nah kamu bisa gak ngomong Tuhan baik? Nah ini KKR, dia biasanya yang KKR kan berarti harus saya yang gantikan saudara ya. Kamu bisa gak ngomong Tuhan baik? Saya spontan bisa Tuhan memang Tuhan baik. Gampang saya ngomongnya. Tuhan bilang, bisa gak kamu ngomong Tuhan itu penyembuh? Saya mikir Bapak Ibu Saudaraku. Saya mikir, lalu saya merenungkan. Saya ketemu jawabannya. Saya bilang, Tuhan bisa Tuhan. Karena yang aku beritakan bukan tentang suamiku. Yang memang dia sudah selesai. Dipanggil Tuhan. Dan dia sudah terima mahkota. Tapi yang aku beritakan bukan duka citaku ini. Yang aku beritakan adalah memang engkau adalah penyembuh. Hati saya lega saudaraku. Hati saya langsung lega. Tapi saudara kesedihan itu masih saudaraku. Dalam perjalanan itu terkadang saya ini nangis saudaraku ya. Saya bilang kuat, kamu harus kuat. Yang satu sudah dipanggil Tuhan, sudah senang di sana. Bahagia di sana. Terima mahkota di sana. Tapi jiwa-jiwa masih membutuhkan kamu. Ingat jiwa-jiwa itu aja. Terkadang saudaraku mau ingat jiwa-jiwa ya ingat yang pergi saudaraku ya. Nah, saya nangis lagi. Saudaraku, saya pernah di sana saudaraku, saya habis selesai pelayanan KKR kami makan bersama. Wah itu tempat di mana kami bersama-sama. Dulu saya dengan dia berdua saudaraku tempat itu. Banyak nostalgia. Saya nangis saudara di sana. Mau makan bareng-bareng sama tim semuanya. Saya nangis saudaraku. Lalu sama ini Ibu Yok ini bersama dengan saya ya. Dia suka mendampingi saya. Saya diberikan es krim biar menang katanya gitu saudara ya. Tapi saudaraku dikasih Tuhan saya bisa membayangkan itu pada waktu itu. Seandainya saya tidak taat sama Tuhan. Saudaraku, saya cuma di kamar dan mengasihani diri saya saudaraku. Tapi justru ketika di dalam kelemahan itu saya cuma berkata saya cuma mau tak jalan dengan Tuhan. Saya melihat mujizat demi mujizat. Saya melihat ternyata Tuhan juga memakai hidup saya. Sampai hari ini saudaraku, pelayanan misi terus berjalan dari pulau ke pulau. Nanti bulan Juli akhir ya 29 Juli sampai nanti 7 Agustus kami melayani misi ke Pontianak, langsung ke Sarike, Sarawak, ya Cebu, Kuala Lumpur saudaraku.
Jadi Tuhan itu luar biasa. Kita tidak perlu saudaraku mengandalkan kekuatan kita. Yang Tuhan mau ketaatan kita jalan. Iya, maukah kita dipanggil jalan bersama-sama dengan Tuhan yang tidak terhentikan, yang kuasanya tidak terbatas. Sekali lagi bukan karena kita, tapi Dia. Saya melihat Tuhan, sekarang mata saya dicelikkan Tuhan. Iya, bahwa melakukan segala sesuatu yang besar. Tidak ada seorang pun bisa berkata itu karena saya. Tidak ada seorang pun yang boleh mengambil kemuliaan itu. Karena semuanya itu 100% cuma Tuhan. Kita ini cuma melangkah di dalam iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Dia Allah yang tidak terhentikan. Amin. Dia masih bekerja dalam hidup gerejanya, hidup saudara dan saya. Dia rindu memakai setiap kita, melayani, menjangkau jiwa, menyelamatkan yang terhilang, menyembuhkan yang sakit. Hari ini saudaraku, jangan saudara takut. Ulang kalau ada orang kerasukan setan, usir dalam nama Yesus. Amin. Kalau ada orang sakit, tumpangkan tangan dan sembuhkan orang sakit itu. Amin. Amin. Kalau ada persoalan siapapun, berdoa aja dalam nama Yesus. Bukan karena iman, kekuatan kita, kehebatan kita. Tapi karena kuasa Tuhan yang tidak terbatas, itu yang akan bekerja. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita bersama-sama merayakan ulang tahun ini dengan penuh sukacita. Gereja dikatakan duta kerajaan ini akan bangkit dan memenangkan jiwa. Jadi berkat untuk Jati Barang. Jadi berkat untuk Indonesia. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya bisa minta tolong Vince. Oh Rapasyaka Pakaya. Mari setiap kita datang kepada Tuhan pribadi lepas pribadi. Tuhan ingin mencurahkan rohnya melawat kita semuanya. Tuhan ingin membuat setiap kita, anak-anaknya kembali mengalami Tuhan pribadi lepas pribadi. Syaka pakaya rapasata kaya. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Mari sambil kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan Engkau malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Allah yang tidak terhentikan. Tuhan yang rindu untuk terus Tuhan melawat kami umat-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Biar musik saja naikkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Jika hati kita mau percaya kepada Tuhan. Kita mau memiliki sebuah komitmen yang baru malam hari ini. Biar di hari ulang tahun gereja. Biar kita mau berkomitmen kembali dengan Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau Tuhan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang tidak terhentikan. Kuasanya yang tidak terbatas. Janji Tuhan yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Kami mau meresponi. Kami mau berkata hati kami percaya kepada-Mu ya Tuhan.
berdoa malam hari ini. Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu saat ini yang sakit, adakah yang sakit di tempat ini bisa mengangkat tangan kepada Tuhan? Yang sakit bisa mengangkat tangan kepada Tuhan. Dan saudara yang saat ini sedang menghadapi masalah, mungkin itu keluarga saudara, mungkin itu bisnis saudara, mungkin iman saudara sedang menghadapi pergumulan, saudara bisa angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja atas setiap kami. Firman-Mu sudah diberitakan. Hati kami berespon dan percaya kepadamu. Tuhan, Kau melihat setiap kebutuhan anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, yang mereka yang tidak punya anak, yang mungkin spermanya, benihnya mati. Tuhan, Kau yang hidupkan kembali dalam nama Yesus. Yang saat ini Tuhan rumah tangganya, cintanya mati. Oh Tuhan, mereka sedang menghadapi masalah. Tuhan, ku berdoa, Tuhan Kau bangkitkan kembali, hidupkan kembali. Biar anggur yang manis itu ada dalam setiap perkawinan. Di dalam nama Yesus. Saat ini yang menghadapi jalan-jalan buntu, bisnis yang sedang menghadapi kematian, kami percaya Tuhan Kau sanggup membukakan jalan-jalan baru, sumber-sumber yang baru. Bisnis yang mati dihidupkan kembali dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, untuk gereja-Mu, buat setiap kami. Tuhan, kami mau meresponi panggilan-Mu. Kami mau melayani, kami mau bekerja. Selama Engkau masih memberi kami kesempatan. Sebab akan datang waktunya, kami tidak punya kesempatan lagi. Pakai setiap kami. Saudara, jikalau saudara mau meresponi, saudara mengangkat tangan berkata, Tuhan aku mau Engkau pakai Tuhan. Aku mau untuk Engkau pakai Tuhan. Biarlah ini menjadi satu gereja yang akan terus bergerak Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Engkau berkata roh yang ada. Saudaraku, yang Kau berikan Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ada di dalam diri jemaat-Mu ya Tuhan. Yang akan terus bergerak dan terus bergerak ya Tuhan. Sampai rencana-Mu itu digenapi. Terima kasih, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Engkau biarlah Engkau menangkap pemulihan ini. Engkau menangkap mujizat apa yang Engkau butuhkan. Terima itu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan. Sekali lagi katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Saya undang Bapak kembali. Tuhanku terlebih besar, tak pernah telah berjanji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya kami punya Tuhan yang belum berhenti bekerja di tengah-tengah kami, di dalam kami dan melalui kami. Kami punya Tuhan yang bekerja selalu sampai selesai. Itu sebabnya Tuhan sedang melanjutkan apa yang Tuhan sudah mulai di tempat ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah tersampaikan dari hati-Mu lewat hamba-Mu buat kami. Betapa Engkau mengasihi kami dengan kasih setia yang kekal. Bahkan Tuhan mau melanjutkan kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau tidak pernah berhenti mencintai kami. Bahkan tidak ada satupun, bahkan masalah, bahkan kuasa kegelapan yang bisa menghentikan kehendak Allah terjadi atas hidup kami. Tujuan dan panggilan Tuhan dalam hidup kami, dalam gereja ini, bahkan juga dalam keluarga kami, pribadi kami,
pasti terjadi. Karena Tuhan tidak pernah gagal, firman-Mu tidak pernah gagal. Kuasa-Mu tak terbatas, tidak ada yang bisa menghentikan. Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di dalam kami dan melalui kami lewat gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat pribadi Roh Kudus yang mendampingi kami, mengawal setiap langkah kami untuk melihat mujizat demi mujizat, melihat terobosan-terobosan terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan mau melakukan pekerjaan besar di tengah-tengah kami. Karena Kau telah menetapkan kami menjadi saksi-Mu, supaya kami menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Kiranya pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Tuhan mempersenjatai hamba-Mu dengan beragam-ragam hikmat, dengan kebenaran. Bahkan Tuhan memperlengkapi hidup hamba-Mu ini untuk jadi berkat dalam pelayanannya, dalam keluarga, dalam penggembalaan, bahkan dalam misi-misi yang Tuhan akan terus kerjakan. Supaya Tuhan Engkau menyertainya dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Dan Tuhan dipermuliakan. Kami semua diberkati dengan firman-Mu. Bagi Tuhan segala kemuliaan dan hormat. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara, di kesempatan ini saya mau Shalom Bapak Ibu Saudara, di kesempatan ini saya mau mulai bersaksi. Dulu saya seorang yang selalu mengandalkan kekuatan diri sendiri. Saya juga emosional dan mudah marah. Saya tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Pokoknya hidup saya untuk keinginan diri sendiri. Saya tidak aktif dalam komunitas. Saat diajak komsel, saya pun banyak diam dan jarang mau bersaksi. Hingga suatu hari, saya akhirnya menikah dengan seorang laki-laki yang saya anggap cocok untuk saya. Dia adalah seorang pasangan yang dewasa, mengayomi saya, mencukupi semua kebutuhan saya. Saya bahagia menikah dengan dia. Tapi kemudian, saat pandemi COVID, Tuhan ambil suami saya. Saat itu, saya sangat terpukul, sebab saya merasa sendiri. Tiba-tiba, ketakutan menguasai saya. Saya takut akan masa depan saya takut akan selamanya sendiri. Lama-kelamaan saya sadar, saya nggak bisa mengatasi masalah ini dengan kekuatan saya sendiri. Akhirnya saya paksa diri saya untuk rajin beribadah, bergabung dalam dekom. Saya juga mulai rajin berdoa dan baca firman Tuhan. Saat saya takut dan sedih, saya memilih untuk berdoa dan menangis kepada Tuhan. Sebab saya tahu Tuhan adalah Allah yang tidak terbatas. Saya punya ayat favorit yang terdapat dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Dalam dekom pun saya paksa diri saya untuk berani bersaksi, karena dengan bersaksi, Tuhan justru semakin berkarya dalam hidup saya. Soal pasangan hidup, saya tidak lagi takut, meskipun kadang-kadang masih khawatir, tapi saya menyerahkan semua kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Puji Tuhan, sekarang saya mulai memberanikan diri untuk melayani Tuhan menjadi seorang asyar. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat, kuasanya tidak terbatas. Bersama dengan Dia, saya yakin masa depan saya penuh pengharapan. Saya tidak lagi takut sebab Tuhan ada bersama saya. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.
dengan hormat kami mengundang Bapak Ibu Gembala untuk maju ke depan. Dengan hormat kami mengundang Ibu Pendeta Esther Srimining untuk maju ke depan. Dan nanti akan berdoa buat gereja di tempat ini yang kita semua sedang merayakan anniversary yang ke-51 tahun. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama berdoa sekali lagi. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Ya, kita mau angkat tangan kita berdoa untuk Bapak Ibu Gembala. Ya, lalu kita berdoa untuk gereja ini. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Tuhan. 51 tahun Tuhan telah menyertai gereja-Mu ini Tuhan, duta kerajaan. Sampai hari ini ada oleh karena pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kerja Tuhan yang begitu dahsyat. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja ini terus semakin melekat dengan Engkau seperti ranting yang melekat pada pokoknya, sehingga gereja ini akan terus berbuah-buah bagi kerajaan Tuhan. Jadikan gereja ini sebagai terang dan garam buat kota, buat bangsa. Dan biarlah Tuhan seperti Tuhan pelita yang ditaruh di atas kaki Dian yang akan menerangi bangsa-bangsa. Kami berdoa menyerahkan gereja ini di dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Kami bernubuat untuk gereja-Mu. Sebagaimana Tuhan air yang keluar dari bait suci yang membawa kehidupan. Sehingga setiap ikan-ikan yang mati, jiwa-jiwa yang mengalami kematian rohani di Jatibarang dan di Indonesia dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali karena air yang mengalir dari bait suci, pekerjaan Tuhan yang tidak terhentikan. Kami bernubuat ya Tuhan untuk setiap Tuhan jiwa-jiwa yang mengalami kematian seperti tulang-tulang yang kering. Kami berkata tulang-tulang yang kering itu pun dihidupkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh Allah berkuasa dihembuskan, membangkitkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Mereka seperti kebangkitan tentara yang besar jumlahnya. Mereka menjadi pasukan-pasukan Tuhan. Kau berdoa ya Tuhan buat gereja-Mu ini Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan boleh memuliakan nama-Mu, boleh membawa suara sukacita. Bangkit Putri Sion, perdengarkanlah suara-Mu, nyaringkanlah suara-Mu, beritakan kabar baik ke gunung-gunung, ke segala tempat, dan biarlah setiap orang boleh mendengar berita Injil. Ayo ayunkan sabit sebab sudah masa tuaian, tuailah jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Engkau memberkati Bapak Ibu Gembala. Tuhan terus tambahkan segala hikmat, pewahyuan-pewahyuan yang segar dalam kehidupannya. Kekuatan, kapasitas yang lebih lagi ya Tuhan. Engkau perbesar lebih lagi ya Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Nya Tuhan, belas kasihan Allah yang terus membara di dalam hatinya untuk menjangkau, menyelamatkan jiwa. Sebab kami tahu pekerjaan besar sedang menanti. Kerja akbar Bapa sedang menanti ya Tuhan. Biar gereja ini boleh bersama-sama bergerak maju untuk memuliakan Tuhan dan menggenapi rencana-Mu. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Terima kasih buat Ibu Pendeta Esther, Tuhan Yesus berkati. Dalam hitungan ketiga kita akan bersama-sama menyanyikan lagu apa? Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy. Sekali lagi, tepuk tangannya semua. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Lebih cepat lagi, sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
happy birthday to you. Dalam hitungan ketiga, kita hitung bersama-sama ya untuk meniup lilin ya. 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semua karena kasih setia Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, dipersilakan duduk kembali buat teman-teman yang sudah ambil bagian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita bisa merayakan ulang tahun gereja yang ke-51. Saya percaya ini perjalanan yang sangat panjang. 51 tahun. Dan bersyukur 9 tahun terakhir ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Ya, melihat jejak iman yang Tuhan sudah kerjakan di gereja ini. Ya, saya bisa melihat beberapa di antara Bapak Ibu Saudara yang mengawali bersama-sama dengan saya dari tahun 2015 dan tetap setia. Dan kita akan terus melanjutkan pekerjaan Tuhan ini sampai selesai. Amin Bapak Ibu. Sebab Tuhan belum selesai, kita juga tidak akan selesai. Ya, saya mengenal beliau, ya Ibu Esther itu sejak tahun 2001. Ya, beliau yang berdoa waktu saya melamar istri saya. Ya, 2001 dan sampai hari ini tetap semangat melayani Tuhan. Ya, saya dengan beliau selisih 10 tahun Bapak Ibu. Wow, 10 tahun lagi nanti ke depan bulan Oktober tante 64 tahun ya. Nah, Oktober saya 54 tahun. Bapak Ibu semangatnya saya berharap itu juga transfer ke saya. Walaupun 64 tahun masih semangat melayani Tuhan. Kita yang masih muda jangan berhenti melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya berharap hatinya beliau ini terempartasi buat Bapak Ibu Saudara. Punya hati misi, punya hati yang rindu lihat jiwa-jiwa itu dimenangkan bagi Tuhan. Jangan berhenti sampai melihat kota ini dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Itu yang kita bisa bawa kepada Tuhan. Nah, saya percaya bukan tanpa alasan Tuhan izinkan kita ada di kota ini. Tuhan punya maksud dan Dia tidak akan pernah berhenti. Dia Tuhan yang tidak bisa dihentikan sampai Dia melihat semua orang diselamatkan. Di dalam kita Tuhan bekerja dan melalui kita. Kiranya semangat kita merayakan hari ulang tahun ini juga semangat untuk mengerjakan misi amanat agung. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan selesaikan pertemuan ibadah ulang tahun kita hari ini. Haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, puji. Mari dengan lebih semangat lagi katakan glory.
Di akhir perayaan ulang tahun kami yang ke-51, kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan, kebesaran, dan kejayaan, kemasyuran hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Kau sudah hantar hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami terus berdoa buat hamba-Mu, kiranya Tuhan terus memberkati pelayanannya, memberkati hidupnya, memberkati penggembalaannya. Bahkan semua kami yang beribadah sore malam hari ini, kami semua diberkati dengan sukacita yang besar yang daripada Tuhan. Kami memberi diri kami untuk terpakai oleh Tuhan pada tujuan-tujuan dan panggilan Tuhan yang mulia di setiap perjalanan hidup kami, perjalanan iman kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan melakukan banyak perkara-perkara besar supaya kami terus menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami lewat gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih, kami bersyukur untuk 51 tahun Tuhan memimpin kami. 51 tahun banyak perkara-perkara ajaib Tuhan sudah kerjakan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Lanjutkan lagi ya Tuhan, kerjakan lagi lebih besar, lebih dahsyat lagi lewat gereja-Mu sampai kota ini mengalami Tuhan. Kota-kota di sekitar kami mengalami keajaiban Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan menjadi milik setiap masyarakat di kota ini, bahkan kota-kota yang lain sampai Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur dan kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang tidak terbatas dan yang tidak terhentikan mengutus kita kembali ke tempat kita masing-masing untuk menjadi duta-duta kerajaan Allah, menjadi saksi Kristus yang akan menyatakan Kristus sebagai Raja, menghadirkan kerajaan Allah di tempat di mana engkau ada, supaya setiap orang yang melihat hidupmu, melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapa di surga. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus itu datang dan menjadi bagian hidup kita. Kita diberkati dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang memimpin menyertai kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat ulang tahun GBI Duta Kerajaan. Tuhan memberkati kita semua. Iya, selamat ulang tahun.